Halo teman-teman. Eh, Pernahkah kita membuka sebuah makalah dan merasa seolah-olah sedang menyusun sebuah jalan yang tanpa lurus dari kejauhan, tetapi saat kita melangkah lebih dekat, kita menemukan beberapa bebatuan kecil yang tersembunyi di antara rumputan begitu. Dalam karya ilmiah, kesalahan-kesalahan kecil itu bukan sekadar kekurangan. Mereka adalah tanda-tanda yang mengingatkan kita bahwa bahasa adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang menuntut perhatian dan ketelitian. Dan hari ini aku ingin mengajak kita berjalan bersama, melihat, merasakan, dan membedah begitu beberapa kesalahan itu dalam sebuah makalah berjudul penyalahgunaan media sosial dalam penyebaran hoax hukum era digital. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk belajar. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasah diri. Karena setiap kesalahan menyimpan pelajaran, dan setiap pelajaran menghadiahkan kesempurnaan baru untuk menjadi penulis yang lebih matang. Dalam halaman sampul, kita menemukan batu kecil pertama, ketidakkonsistensian judul. Pada sampul tertulis penyalahgunaan media sosial dalam penyebaran hoax hukum era digital. Namun di halaman kata pengantar, judul berubah menjadi era globalisasi. Konsistensi judul ini adalah salah satu aturan dasar penulisan ilmiah, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Kemendikbud 2010 bagian konsistensi penulisan. Maka perbaikannya sederhana, satu judul, satu wajah di seluruh halaman naskah begitu. Masih di halaman sampul terdapat penggunaan huruf kapital seluruhnya pada judul. Dalam ranah ilmiah, PUEBI tepatnya pada bab huruf kapital halaman 17 menyebutkan bahwa kapital digunakan hanya pada huruf awal kata penting dalam judul, bukan seluruh huruf. Maka, judul yang lebih tepat adalah penyalahgunaan media sosial dalam penyebaran hoax hukum di era digital. Kemudian di baris berikutnya tertulis gelar dosen, S.H. M.H. begitu. Koma terakhir yang menggantung itu tidak memiliki fungsi. Pedoman penulisan gelar dari Kemendikbud halaman 4 menegaskan bahwa nama dan gelar dipisahkan dengan koma, tetapi tidak ada koma penutup setelah gelar terakhir. Bentuk yang tepat adalah S.H. M.H. begitu saja. Lalu pada bagian identitas terdapat spasi berlebihan. Misalnya, nama. Pedoman format naskah ilmiah di berbagai kampus, termasuk UNRAM dan UGM dan lainnya, menegaskan bahwa spasi sebelum titik 2 tidak boleh banyak. Format yang rapi adalah nama, titik koma, Nopianti, spasi Nopianti gitu. Lalu pada bagian kata pengantar halaman, penulis menegaskan istilah ulangan tengah semester, padahal istilah baku berdasarkan Kemendikbud nomor 53 tahun 2015 adalah ujian tengah semester atau UTS begitu. Maka istilah ini perlu diperbaiki agar sesuai standar dokumen pendidikan nasional. Lalu jika kita
menuruni halaman daftar isi, beberapa kejanggalan tipografis terlihat. Titik-titik terpadu tidak sejajar, tabulasi tidak rapi, dan penulisan subbab tidak seragam. Pedoman karya ilmiah Kemendikbud menegaskan pentingnya keseragaman visual sebagai bagian dari kaidah akademik. Lalu saat memasuki bab 1 pada halaman 1, kita bertemu kalimat pembuka yang panjang, padat, dan mengandung redundansi makna. Frase seperti ruang publik virtual yang paling dominan menjangkau berbagai aplikasi masyarakat secara cepat dan masif, mengulang ide yang sama begitu. Menurut Haier, dalam linguistik umum, kalimat efektif harus menghindari pengulangan makna yang tidak perlu. Maka, maknanya dapat dipadatkan agar lebih tajam. Dalam bab 1 ini pula, beberapa kalimat terlalu panjang tanpa jeda. Jenis kesalahan yang keraf dalam eksposisi dan argumentasi halaman 112 sebut sebagai non-on sentences. Satu kalimat mestinya membawa satu gagasan utama, bukan menumpuk gagasan tanpa pengembangan. Saat memasuki bab 2 pada halaman 2, kita menemukan ketidakkonsistensian kapitalisasi pada frasa media sosial. Dalam daftar isi ditulis dengan kapital ganda, sementara dalam naskah ditulis kecil. Menurut PUEBI halaman 14, kapital hanya digunakan pada nama diri atau judul. Pada halaman 3, terdapat ambiguitas referensial. Kalimat yang ternyata tidak benar berdiri cukup jauh dari subjek rujukannya, sehingga maknanya kabur. Dalam lingkungan teks, Holiday dan Hasan dalam Cohesion in English menjelaskan bahwa referensi yang tidak jelas bisa menimbulkan pembaca kehilangan arah. Di halaman 4, kita bertemu salah satu kesalahan yang cukup besar dalam aspek keilmuan. Atribusi teori internasionalisme simbolik pada Max Weber, padahal Ritzer dalam Sosiologi Modern halaman 267 menjelaskan bahwa aliran ini digagas oleh Mead dan dipopulerkan oleh Blumer. Weber memang membahas makna subjektif, tetapi bukan pendiri interaksionisme simbolik. Mengkoreksi tokoh teori adalah bagian penting dari integritas ilmiah. Masih dalam bab 2, istilah asing seperti first hand dan cyber law tidak ditulis miring. PUEBI halaman 43 menegaskan bahwa istilah asing harus dicetak miring agar mudah dibedakan dari bahasa Indonesia. Dalam daftar pustaka halaman 6, kita menemukan laporan tahunan penanggungan konten hoaks, dua kata yang seharusnya dipisah. KBBI menjelaskan bahwa kata dasar tidak boleh digabung kecuali menjadi istilah baku. Ada juga kalimat yang terlalu panjang yang berbunyi, penyalahgunaan media sosial dalam konteks ini mencakup perilaku individu atau kelompok yang secara sistematis menggunakan platform digital untuk menyebarkan hoaks demi tujuan tertentu seperti kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan kriminal. Kalimat ini memiliki rangkaian klausa utama, klausa penjelas, klausa tujuan, dan klausa contoh. Kalimat tersebut termasuk kalimat tidak efektif karena beberapa informasi berbeda: subjek, pelaku, tindakan, cara, tujuan, dan contoh yang digabungkan menjadi satu sehingga beban informasi menjadi terlalu berat. Susunan seperti ini melanggar prinsip kehematan dan kepaduan dalam kalimat efektif.
Karena satu kalimat seharusnya hanya membuat satu gagasan utama agar pembaca dapat menangkap maknanya dengan jelas. Ketika satu kalimat memuat terlalu banyak anak klausa seperti contoh di atas, pembaca harus menahan terlalu banyak informasi sekaligus, sehingga mengurangi kejelasan dan membuat kalimat sulit dipahami. Lalu ada ketidakkonsistenan dalam penomoran, seperti penggunaan format titik pada satu bagian dan angka biasa pada bagian lainnya, dianggap salah karena tidak sesuai dengan prinsip keteraturan dan konsistensi yang wajib diterapkan dalam penulisan ilmiah. Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, penomoran harus menggunakan pola yang seragam agar struktur tulisan mudah dipahami pembaca serta menunjukkan alur hierarki yang jelas antar bab, subbab, dan poin. Ketika format penomoran berubah-ubah, pembaca dapat kesulitan mengikuti urutan pemikiran penulis, sehingga kohesi dan profesionalitas makalah menjadi berkurang. Oleh sebab itu, penomoran perlu diperbaiki dan diseragamkan agar makalah tersaji lebih rapi, konsisten, dan sesuai dengan standar akademik. Dan terakhir, format daftar pustaka tidak konsisten. Ada yang memakai titik di akhir, ada yang tidak gitu. Ada juga miring, ada yang tidak. Padahal konsistensi adalah prinsip dasar yang ditekankan oleh semua gaya penulisan. APA, MLE maupun Chicago. Maka setelah melihat semua batu kecil ini, kita menyadari bahwa makalah bukan hanya soal isi, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan bahasa. Bahasa adalah rumah pikiran, dan ketika rumah itu kita rawat dengan baik, dengan ejaan yang tepat, struktur yang tertata gitu, penulisan yang konsisten, kita sedang memberi penghormatan pada pikiran itu sendiri dengan memperbaiki judul, merapikan daftar isi, menyelaraskan ejaan, menggunakan teori yang tepat, dan mengasah kalimat agar tidak berlebihan. Makalah ini dapat menjadi jauh lebih kuat, lebih jernih, dan lebih meyakinkan. Kesalahan-kesalahan ini bukanlah kegagalan, tetapi undangan halus untuk menjadi lebih cermat, lebih matang, lebih ilmiah pula. Dan pada akhirnya, bukankah itulah tujuan kita sebagai penulis akademik begitu? Untuk selalu berjalan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri? Teman-teman bisa jawab di bawah. Dadah.